Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar meski pembelajaran hanya melalui video. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berniat dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang manfaat. Anak-anakku semua, sebelumnya kita telah selesai mempelajari materi sholat jama'. Sekarang kita memasuki materi sholat qashar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah kalian mengikuti materi ini, kalian mampu yang pertama mendeskripsikan pengertian sholat qashar dengan benar, kedua menjelaskan hukum sholat qashar dengan benar, ketiga menjelaskan tata cara sholat qashar dengan benar. Pengertian sholat qashar menurut bahasa, kata qashar memiliki arti meringkas atau memendekkan. Adapun menurut istilah, sholat qashar adalah meringkas sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat dengan syarat-syarat tertentu. Sholat qashar sebagaimana juga sholat jama' disyariatkan sebagai rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah kepada kita ketika kita sedang dalam perjalanan. Jadi hukum melaksanakan sholat qashar adalah mubah atau boleh. Bahkan melaksanakan sholat secara qashar lebih utama dibandingkan melaksanakan sholat sempurna 4 rakaat jika memang syarat-syarat perjalanan telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk bisa mengqashar sholat. Hukum bolehnya mengqashar salat ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101. Sama-sama kita baca ayatnya. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa jika kalian mengqashar sholat. Kebolehan mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mengetahui hukum kebolehan mengqashar sholat. Yang kedua, memiliki tempat tujuan perjalanan yang telah ditentukan, misalnya Banjarmasin, Martapura, dan lain-lain. Dan yang ketiga, perjalanannya bukan bertujuan maksiat, artinya perjalanan kita ini harus memiliki tujuan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Keempat, perjalanan yang ditempuh harus melebihi 81 km. Kelima, berniat mengqashar sholat dalam takbiratul ihram. Keenam, tidak boleh bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat 4 rakaat. Ketujuh, dilaksanakan di luar kampung tempat tinggal kita sendiri. Artinya sholat qashar ini bisa dikerjakan setelah kita meninggalkan kampung halaman kita atau sebelum kita memasuki kampung halaman kita. Yang kedelapan, kita masih berstatus dalam perjalanan sampai usainya pelaksanaan sholat qashar tersebut. Telah kita singgung sebelumnya bahwa sholat yang bisa diqashar adalah sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Ketiga sholat ini ketika nanti diqashar maka masing-masing dikerjakan 2 rakaat di waktunya masing-masing. Sedangkan sholat fardu yang tidak bisa diqashar adalah sholat maghrib dan sholat subuh. Artinya sholat maghrib tetap dikerjakan 3 rakaat dan sholat subuh tetap dikerjakan 2 rakaat. Pelaksanaan sholat qashar tetap dilaksanakan di waktu sholat itu sendiri. Artinya sholat zuhur tetap dikerjakan di waktu zuhur, sholat asar tetap dikerjakan di waktu asar, dan sholat isya
tetap dikerjakan di waktu Isya. Hanya rakaatnya saja yang diperingkas, yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan tata cara pelaksanaannya sama seperti sholat pada umumnya, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan setelah 2 rakaat diakhiri dengan salam. Saat takbiratul ihram, kita diwajibkan berniat di dalam hati mengqashar sholat. Dan untuk menolong hati kita menghadirkan niat qashar ini, maka kita disunnahkan untuk melafalkan niat qashar tersebut. Adapun contoh lafal niat qashar adalah sebagai berikut. Untuk sholat zuhur qashar, usolli fardhu zuhri rakaataini maqsuratan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu zuhur 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Untuk sholat asar, usolli fardhul asri rakaataini maqsuratan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu asar 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk sholat isya di qashar, usolli fardhul isya'i rakaataini maqsuratan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu isya 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, gampang kan tata cara melaksanakan sholat qashar ini? Namun yang perlu kalian ingat bahwa sholat qashar ini hanya bisa dilakukan ketika kita dalam perjalanan jauh yang jaraknya melebihi dari 81 km. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini, dan untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan memasuki materi tentang sholat jamak sekaligus sholat qashar. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.